Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Nurma. Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang fungsi linear. Pasti kalian sudah tahu tentang fungsi linear karena ini sudah kalian pelajari di MTS atau di SMP. Nah, sebelumnya kita akan mengingat kembali apa itu pengertian fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang variabelnya berpangkat 1. Artinya kalau kita tulis dalam bentuk umum dari fungsi linear adalah fx sama dengan ax ditambah b, dengan a dan b itu anggota bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Kadang-kadang bentuk seperti ini juga dituliskan dalam bentuk y sama dengan ax ditambah b. Artinya ada dua variabel yaitu x dan y. Kalau kita gambarkan itu, kalau di sini sumbu x, di sini adalah sumbu y, atau kalau fx-nya bisa ditulis juga di sini, gitu ya. Jadi bentuk umumnya seperti itu. Jadi kalau ada bentuk y sama dengan ax plus b itu juga fungsi linear sama. Nah, contoh dari bentuk fungsi linear adalah seperti ini. Nomor 1, fx sama dengan 4x. Kemudian fx sama dengan x min 4. Nah, perhatikan berapa nomor 1, berapa a-nya. A itu adalah koefisien dari x. Berarti a-nya adalah 4. Untuk yang nomor 2, fx sama dengan x min 4, a-nya adalah 1. Untuk nomor 1, b-nya berarti berapa? Berarti b-nya 0, yang nomor 2 b-nya adalah min 4. Sekarang perhatikan nomor 3, fx sama dengan min 2x ditambah 1. Berarti a-nya min 2, b-nya sama dengan 1. Bagaimana dengan nomor 4? Nomor 4, fx sama dengan 5 min 3x. Maka a-nya adalah bukan 5, tapi min 3. Karena a adalah koefisien dari x dan b-nya adalah 5. Untuk nomor 5, fx sama dengan x plus 7, berarti a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 7. Nah, contoh-contoh fungsi linear ini kalau kita gambarkan, kita bisa lihat di seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari fungsi yang ada di contoh ini. Mana yang fx sama dengan 4x? Apakah garis yang berwarna orange, atau biru, atau hijau, atau merah, atau kuning? Nah, untuk itu kita harus tahu bagaimana cara menggambarnya. Nanti kita bahas beberapa untuk kita coba gambar. Oke? Nah, sekarang bagaimana menggambar dari fungsi linear? Ada beberapa langkah yang akan kita pakai untuk menggambar grafik fungsi linear. Yang pertama adalah menentukan pasangan-pasangan berurutan x, y dengan menggunakan tabel fungsi. Artinya kita menentukan titik di situ dengan bantuan tabel seperti ini misalkan. Kalau x-nya kita ambil 0, y-nya ketemu berapa? Kalau x-nya kita ambil 10, y-nya ketemu berapa? Dan seterusnya. Nah, titik yang dipakai untuk menggambar fungsi linear itu sebenarnya cukup 2. Karena kalau 2 itu misalkan seperti ini, saya punya titik A dan titik B. Maka ini bisa sudah kita gambarkan garisnya. Artinya cukup 2 titik sebenarnya. Tapi kalau kalian menggunakan beberapa titik juga tidak masalah. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah menggambarkan titik yang diperoleh dari tabel pada bidang kartesius. Oke, jadi titik yang diperoleh digambar pada bidang kartesius. Bidang kartesius itu seperti apa? Nah, nanti kita lihat ya. Kemudian yang ketiga adalah hubungkan titik-titik menjadi sebuah garis. Perhatikan, ini adalah contoh bidang kartesius. Bidang kartesius di sini ada sumbu x yang mendatar. Kemudian ada sumbu y, sumbu yang tegak. Kemudian ada skalanya. Kemudian titik-titik bisa digambarkan pada diagram kartesius ini. Baik,
Sekarang kita akan buat contohnya, yaitu menggambarkan grafik fungsi yang tadi. Kita hitung menggunakan hitungan dulu ya. Oke, kita hitung mulai dari nomor 1. Fx sama dengan 4x. Kita gambarkan Fx sama dengan 4x. Kemudian langkah yang pertama untuk menggambar fungsi Fx sama dengan 4x adalah kita gunakan tabel. Kemudian kita ambil titik x-nya. Saya akan ambil x-nya sama dengan 0. Saya tuliskan x-nya 0 di sini. Kemudian Fx-nya berapa? Kalau x-nya 0 kita masukkan ke fungsi 4x. Fx sama dengan 4x. Artinya x-nya saya ganti 0, berarti F0 sama dengan 4 kali 0. 4 kali 0 sama dengan 0, berarti F0 sama dengan 0. Kemudian kalau x-nya kita ambil yang lain, misalkan x-nya sama dengan 1, saya tulis di sini. Kalau x-nya saya ambil 1, berarti Fx-nya adalah atau F1 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Maka kita bisa tuliskan titik yang kita dapatkan 0,0 dan 1,4. Kita bisa menggunakan titik yang lain. Misalkan 5, nah 4 kali 5 berapa? 20, berarti kita bisa dapatkan titik 5,20 dan seterusnya. Nah dari sini kita akan gambarkan pada diagram Kartesius. Oke, di layar kalian sudah ada diagram Kartesius seperti ini. Ada sumbu mendatar atau disebut sebagai sumbu X dan ada sumbu tegak yang disebut dengan sumbu Y. Nah, kita ambil titik 0,0. Di mana nih titik 0,0? Ada di sini. Kemudian ada titik yang kedua adalah 1,4. Ada di sini. Oke, dari dari 0,0 kemudian 1,4 kita masuk ke langkah yang ketiga, hubungkan titik-titik itu menjadi sebuah garis seperti ini. Oke, jadilah ini garis dari fungsi Fx sama dengan 4. Gampang ya? Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Fx sama dengan x min 4. Nah, berarti kita bisa ambil x dan kita dapatkan Fx. Ini x, ini Fx. Kalau x-nya 0, maka F0 atau Fx untuk x diganti 0, berarti 0 dikurangi min 4. Jawabannya min 4 atau 0, min 4. Kemudian yang kedua, kalau x-nya kita ambil, kita ambil misalkan ambil 5. Supaya agak jauh ya titiknya. Kalau kita ambil 5, berarti 5 dikurangi 4 sama dengan 1, maka kita peroleh titik x, fx atau titiknya adalah 0, min 4 dan 5,1. Nah sekarang langkah yang kedua adalah menggambarkan titik pada diagram Kartesius. 0, min 4 gambarnya seperti ini. Kemudian 5,1 titiknya adalah di sini, dan kemudian keduanya kita hubungkan ke langkah yang ketiga, kita hubungkan menjadi sebuah garis seperti ini. Nah ini adalah garis dari fungsi fx sama dengan x min 4. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3, fx sama dengan min 2x plus 1. Fx sama dengan min 2x plus 1. Maka kita ambil x dan fx-nya. Kalau x-nya kita ambil angka 0, maka kita dapatkan f0 sama dengan min 2 kali 0 ditambah 1. 1. Kita bisa langsung tuliskan titiknya saja ya, 0,1.
Kalau kita ambil X-nya sama dengan, saya ambil 2 saja. Kalau X-nya saya ambil 2, maka kita peroleh min 2 kali 2 adalah min 4. Ini ya, fx sama dengan min 2x tambah 1. Min 2 kali 2 sama dengan min 4 ditambah 1 sama dengan min 3. Berarti saya tuliskan di sini min 3. Maka kita peroleh titik 2, min 3. Nah, sekarang kita akan lihat gambarnya. Kita gambarkan titiknya pada diagram Kartesius. Yang pertama adalah titik 0,1. Titik 0,1 yang ini. Kemudian titik 2, min 3 adalah yang ini. Kita hubungkan menjadi sebuah garis seperti ini. Nah, inilah garis fx sama dengan min 2x ditambah 1. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 4. Perhatikan nomor 4. Persamaannya adalah fx sama dengan 5 dikurangi 3x. Maka kita ambil x dan fx-nya. Oke. Kalau x-nya kita ambil 0, maka 5 dikurangi 3 kali 0. 3 kali 0 adalah 0, berarti 0,5. Oke, kita tuliskan. Kemudian kalau x-nya kita ganti dengan angka 1, maka 5 dikurangi 3 kali 1 adalah min 3, berarti 5 kurangi 3 adalah 2. Kita dapatkan titik 1,2. Cepat ya gambarnya. Ini adalah titik 0,5 yang ada di sini. Kemudian titik 1,2 ada di sini. Kemudian kita hubungkan menjadi sebuah garis. Dan inilah garis fx sama dengan, garis dari fungsi fx sama dengan 5 min 3x. Oke, nomor terakhir. Nomor terakhir, nomor 5, fx sama dengan x ditambah 7. Maka kita ambil x dan fx. Kita ambil x dan fx menjadi x-nya, kalau kita ambil x-nya 0, maka f0 sama dengan 7, kita dapatkan 0,7. Kemudian kita ambil x sama dengan 1, kita peroleh 1 ditambah 7 sama dengan 8, jadilah 1,8. Terakhir kita gambarkan. Oke. Titik 0,7 adalah yang ini, titik 1,8 yang ini. Dan grafiknya yang menggambarkan fungsi linear fx sama dengan x ditambah 7 adalah ini. Oke, inilah grafik dari fungsi fx sama dengan x ditambah 7. Selesai 5 soal kita sudah gambarkan. Kita akan lihat keseluruhan. Tadi yang pertama adalah gambar untuk fungsi yang pertama fx sama dengan 4x adalah yang ini, kemudian fx sama dengan x min 4 adalah yang ini, kalau nggak salah ini ya, kemudian fx sama dengan min 2x ditambah 1 adalah yang ini, fx sama dengan 5 min 3x adalah yang ini. Dan yang terakhir adalah fx sama dengan x ditambah 7. Oke. Itu adalah cara menggambar grafik fungsi linear. Mudah kan? Itu saja yang bisa saya berikan pada video pembelajaran kali ini. Kita ketemu di video yang akan datang, yaitu tentang fungsi kuadrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.